anak itu ketika belajar di usia seperti itu yang kecil, TK, PAUD, itu lebih suka menghayal itu anak. Jadi ketika pelajaran itu berimajinasi, dia seneng, akan ingat itu. Karena anak di usia seperti itu tuh tugasnya masih merekam. Jadi saya dulu pernah sampaikan bahwa kita sebagai orang tua harus hati-hati. Ketika anak masih kecil, perilaku kita di depan anak, anak itu merekam. Ketika kita bentak, anak itu merekam. Oh, begitu cara membentak. Nanti dia sudah besar akan membentak. Karena anak itu ketika kecil di usia 0 sampai 7 tahun itu merekam betul-betul dia. Nah, jadi merekam, menghayal itu dunia anak tuh yang masih di umur segitu. Makanya saya coba untuk mengenalkan huruf-huruf hijaiyah tapi lewat cerita-cerita yang menghayal. Itu nggak ada dasarnya. Itu hanya imajinasi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Bapak Endang Komarudin, Bapak Khairuddin, Ustadz kita, Saudara Septian, ibu-ibu dan anak sekalian yang saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayahnya, umat iman, umat Islam, sehat walafiat, dan diberikan kesan waktu sehingga pada pagi hari ini Bapak dan Ibu sekalian sudi kiranya memenuhi undangan Ustadz kita Saudara Septian ya, dalam rangka ada beberapa hal yang nanti akan disampaikan, yaitu terkait dengan program atau pendidikan TPA yang ada di Khairul Ummah ini. Salawat dan salam kita sanjungkan ke harapan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, persahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita juga semuanya tetap diberikan karunia oleh Allah SWT, sehingga di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau tetap istiqomah. Dan mudah-mudahan untuk anak-anak kita yang belajar di sini juga Allah berikan kemudahan, kefahaman ilmu, sehingga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita betul-betul bisa tercerna, menjadikan generasi yang robaniah. Tentu saya nggak bisa panjang lebar ya, atas nama pengurus Khairul Ummah Bapak Bambang Sudondro, mohon maaf tidak bisa hadir karena ada satu hal urusan pribadi sehingga tidak bisa di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan tidak kehadiran beliau tidak mengurangi rasa takzim Bapak Bambang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Adapun saya mewakili dari pengurus tentu mendapatkan ucapan jazakumullah khairan katsirah ya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir. Kemudian pada hari ini juga ya kita bertabayun ya, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz kita dalam menyampaikan pendidikan kepada anak-anak ya Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa diterima dan diberikan intinya bukan sekedar menerima, tapi bisa sama-sama menjaga ukhuwah kita, sehingga anak-anak kita yang belajar dengan mudah, kemudian yang mengajar juga merasakan ada kenikmatan sendiri di dalam mengajarkan kepada anak-anak dengan segala tingkah laku anak-anak. Memang dunianya anak-anak ya. Demikian ya, mungkin saya tidak panjang lebar. Nanti di acara lain-lain nanti mungkin ada masukan-masukan apa yang dari wali murid atau dari pengajar atau mungkin dari Pak Endang sendiri atau Pak Udin, bisa kita sharing, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Demikian akhir kali, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Saudara Septian akan menyampaikan program-program yang akan dijalankan. Demikian. Assalamualaikum.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak sekali nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, juga nikmat Islam yang masih kita bisa rasakan sampai saat ini. Juga nikmat sehat yang masih kita bisa genggam sampai detik ini, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan Allah ridho, Allah berkahi tempat ini sebagai tempat kita bermusyawarah, berkumpul. Amin ya rabbal alamin. Mungkin salah satunya niat saya ingin mengadakan pertemuan itu karena takut ada salah paham antara pihak TPA dan pihak wali santri. Karena saya pun terapkan ada metode baru, ada sistem yang baru yang saya terapkan di TPA ini. Jadi berbeda sama sebelumnya. Jadi kalau tiba-tiba saya rubah tanpa ada pemberitahuan yang jelas, kalau hanya WhatsApp kan kadang dari WhatsApp itu saya nggak bisa jelasin sejelas-jelasnya, cuma bisa ketik-ketik aja. Tapi kalau kita bicara kan kita bisa tatap muka, bisa paham apa yang disampaikan, apa yang ingin disampaikan, kan begitu ya Bu ya. Jadi itulah tujuan saya, agar kita tidak ada miskomunikasi, tidak ada salah paham antara yang mengajar dan wali santri yang menitipkan anaknya untuk diajarkan. Jadi itu salah satunya. Langsung saja di metode yang sekarang itu saya bagi dua. Sebetulnya metode sebelumnya juga saya bagi dua, ada yang besar, ada yang kecil. Waktu itu pakai kelas, jadi kelasnya ada yang di atas, ada yang di bawah. Pembagian jamnya sama, dari jam 4 kita masuk itu baca sampai jam setengah 5, itu nanti istirahat. Nah pas habis masuk istirahat barulah dipecah, dibagi. Ada yang kelas di atas, yang kecil misalnya giliran kelas di atas, yang kecil ke atas, saya ke atas. Cuman kekurangannya metode yang saya setelah evaluasi itu, ketika saya nanti di atas, di bawah kosong. Nah ketika saya di bawah, nanti yang di atas kosong. Jadi nggak kepantau, nggak kelihatan sama saya. Dan banyak yang saya pun merasa kayaknya harusnya mereka dapat sesuatu dari saya, ternyata nggak dapat karena saya di atas. Kalau yang di bawah, ketika saya di bawah harusnya yang di atas dapat sesuatu dari saya, tapi ternyata saya di sini jadi nggak bisa, jadi nggak efisien kalau menurut saya. Alhamdulillah juga ketika ada wabah ini diliburkan, dan situlah ketika saya evaluasi, saya pikirkan gimana enaknya, dan muncullah ide saya untuk bagi dua, tapi kali ini di hari, bukan di kelasnya. Jadi kita punya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari waktu ngaji itu saya bagi. Jadi di 5 hari itu Senin, Selasanya saya bagi untuk anak-anak Bu, yang kecil, yang masih ikro 1 gitu. Itu Senin, Selasa mereka masuk sama-sama tuh, yang gede maupun yang kecil, mereka masuk sama-sama jam 4 baca. Habis baca biasanya istirahat. Nah kalau Senin Selasa berarti yang kecil bisa istirahat, nanti lanjut lagi habis istirahat Senin Selasa sampai jam 6 maghrib lah, sampai sholat maghrib. Nah yang besarnya di jam 5 itu seharusnya dia habis istirahat masuk, ini pulang. Nah jadi waktu itu saya bilang di grup itu, jangan heran kalau nanti wali santri melihat anaknya pulang lebih awal, karena ada pembagian itu. Jadi yang besarnya Senin Selasa pulang awal jam 5. Hari Rabu, Kamis, Jumat 3 hari itu gantian. Yang besarnya masuk dari jam 4 sampai maghrib. Nah adik-adik yang kecilnya nanti pulang di jam 5 itu. Jadi nggak ikut yang kakak-kakaknya, karena pada prinsipnya ketika metode pendidikan itu dicampur adukan, maksudnya tidak ada saringan untuk memisahkan antara yang besar dan yang kecil, sama ratakan gitu, nggak, kasihan
Jadi ketika saya menyampaikan, saya bisa saja menyampaikan materi umum yang bisa diterima oleh anak yang besar, yang bisa diterima oleh anak yang kecil. Tapi kan situasinya nggak bisa. Anak-anak ada yang kecil itu ketika kita menjelaskan sesuatu dia ramai sendiri kan gitu. Jadi kasihan yang besarnya, jadi nggak bisa tersampaikan. Ataupun ketika saya konsisten ke yang kecilnya sampein materi, yang besar, wah ini mah udah tahu saya Ustadz gimana nih gini. Jadi kayak nggak bertambah lagi ilmunya gitu. Jadi dibagi aja, lebih baik begitu. Jadi khusus yang kecil itu saya tekankan kepada pengenalan huruf. Di pengenalan huruf, makhrijul huruf, cara penyebutannya gimana. Karena habis libur ini lumayan lama liburnya, ada anak yang sudah A, Ba, Ta itu dia sudah hafal. Tapi ketika masuk lagi dia ngeblank lagi. Saya tanya, udah sampai Ta kan tuh? Ayo coba ini apa? Dia diem lagi. A, salah kan? Harusnya Ta. Ba, salah lagi. Ta, saya coba lanjutin lagi. Mungkin saya pikirnya, oh perlu diingat sedikit kali, dipancing dulu. Ternyata pas baca semua ngaco semua bacanya. Jadi saya kira, oh berarti belum dalam kemarin. Jadi untuk lebih kena lagi, lebih mantep lagi, saya pikir udah saya tekanin di situ aja deh. Jadi kemarin dimulai dari A. Jadi saya dapat metode itu. Anak itu ketika belajar di usia seperti itu yang kecil, TK, PAUD, itu lebih suka menghayal tuh anak. Jadi ketika pelajaran itu berimajinasi, dia seneng, akan ingat itu. Karena anak di usia seperti itu tuh tugasnya masih merekam. Jadi saya dulu pernah sampaikan bahwa kita sebagai orang tua harus hati-hati. Ketika anak masih kecil, perilaku kita di depan anak itu merekam. Ketika kita bentak, anak itu merekam. Oh begitu cara membentak. Nanti dia sudah besar akan membentak. Karena anak itu ketika kecil di usia 0 sampai 7 tahun itu merekam betul-betul dia. Nah, jadi merekam, menghayal itu dunia anak tuh yang masih di umur segitu. Makanya saya coba untuk mengenalkan huruf-huruf hijaiyah tapi lewat cerita-cerita yang menghayal. Itu nggak ada dasarnya. Itu hanya imajinasi saya aja. Memang harus seperti itu ketika kita berlawanan sama anak, bukan berlawanan, berhadapan sama anak, ya kita harus masuk dunia anak begitu. Anak suka menghayal, kita harus suka menghayal. Jadi saya menghayal aja, imajinasi. Saya bilang alif itu ada seorang anak namanya Hamzah, terus ada tiang listrik dia panjat ke atas, terus fathahnya itu nanti ada petir sambar, ceger, nanti dia kaget bilang dia kaget. Nah itulah terbentuk huruf A. Nanti dia akan ingat terus, oh yang begini tuh si Hamzah lagi naik tiang listrik gitu, disebutnya A karena dia kaget. Kan begitu, harapan saya begitu. Ba, ada mangkok di bawahnya bakso. Itu anak tuh suka cerita yang menghayal seperti itu. Jadi saya rangsang dari situ. Mudah-mudahan itu ngena. Karena kalau saya sebagai guru hanya selalu berharap apa yang saya sampaikan itu bisa ditangkap sama dicerna sama santri ini, biar apa yang sampaikan itu bermanfaat. Dan alhamdulillah kemarin sudah sampai huruf Ta di pertemuan pertama itu. Karena hari Seninnya saya masih kayak beres-beres, bersih-bersih, nyapu-nyapu. Di hari Senin itu, hari Selasa baru mulai jadi pertemuan pertama. Nah, makanya saya berpesan waktu itu di grup agar mohon kepada para wali santri untuk yang kecil ini diusahakan di hari Senin sama Selasa untuk tidak bolong ngajinya kalau tidak ada uzur syar'i. Kalau hanya dia main, kalau hanya ada sesuatu yang dia lakukan hari itu tapi bisa tundalah dulu kan begitu. Karena materi yang saya sampaikan nanti nggak stuck di situ aja. Ketika saya sudah merasa oh ini sudah rata-rata paham, saya akan lanjut dari Ta ke Tha, dari Tha nanti lanjut lagi ke selanjutnya. Nggak mungkin saya balik lagi terus itu, kecuali saya merasa santri ini nggak paham semua. Ada kemungkinan saya ulang lagi begitu Bu. Jadi saya harap, karena saya pun sudah berusaha untuk menyusun metode ini, jadi kerjasama antara saya selaku pihak pengajarnya sama wali santrinya berjalan. Jadi ketika saya sudah siapkan,
Jadi wali santri pun, oh ya kamu waktunya ngaji nih, belajar ini sekarang. Nah gitu. Jadi ada apa ya, komunikasi dua arah, jadi nggak satu arah aja. Itu untuk yang besar. Nah ini materi lebih mudah saya nyampaikan ke yang besar, itu lebih bervariasi. Yang besar itu karena rata-rata memang sudah mengenal huruf, cuman ada sedikit yang paling di makhrijul hurufnya ada yang kurang sedikit. Paling itu mah hanya sambil berjalan. Misalnya ada yang bilang harusnya sa, dia bilang sa, oh ini bukan sa, udah begitu doang, nggak ditekanin kayak di yang anak-anak ini. Kalau yang di dewasa, pertemuan pertama kemarin saya sudah mulai dengan tajwid, karena rata Al-Quran. Dan Iqra pun rata-rata Iqra 5 dan Iqra 6 yang dewasa itu. Iqra 4 juga ada. Jadi di situ kan sudah mulai ada panjang pendek, ada tajwid. Jadi saya fokuskan ke tajwid. Tapi sesekali nanti diseling, karena ada 3 hari, misalkan 2 harinya tajwid, 1 harinya mungkin bisa pendidikan akhlaknya, terus nanti minggu depannya bisa fikihnya. Jadi bisa diselang-seling, lebih bervariasi kalau di yang dewasa ini. Tapi bukan berarti yang kecil itu sama sekali nggak dapat pendidikan akhlak, pendidikan ibadahnya. Saya selipkan di situ. Nanti saya usahakan di cerita-cerita itu ada pesan-pesan moral. Di ceritanya nanti ada saya sisipkan tentang ibadahnya. Saya itu selalu kasih wejangan. Kalau kata orang apa itu wejangan tuh? Jawa, iya. Iya, orang tua katanya wejangan. Habis pelajaran saya selalu kasih wejangan, nasihat sebelum pulang. Kayak kemarin, kalau kemarin yang di anak kecil itu saya baru sampein, nah ini dia, ada beberapa metode termasuk gerakan. Saya bikin beberapa gerakan, seperti ada gerakan syair, itu yang mudah diingat agar mereka menghafal, itu tidak monoton. Karena anak-anak rata-rata maupun yang besar, yang kecil ketika usianya masih usia SD baru naik SMP, itu dia senangnya ngehafal sambil apa ya, bermain gitu, kayak bermain. Kan kalau syair itu dia kayak, kenapa anak mudah menghafal lagu? Karena karena enjoy, karena ada nada yang dia mainkan gitu. Jadi saya coba bikin syair yang buat anak itu dia merangsang dan bisa senang menghafal gitu. Kayak yang besar itu kemarin ada syair dari tajwidnya, saya bikin syairnya. Ada setiap kali saya masuk saya bilang, apa kabarnya? Nanti anak-anak jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, itu kan salah satu, menurut saya itu bisa merangsang anak, daripada saya hanya bilang gimana kabarnya, baik. Nah itu terlalu monoton. Iya, anak-anak tuh suka yang bergerak, unik itu. Jadi saya rangsang di situ. Kalau dan juga nggak bisa kita tunjuk, misalkan kita minta nih anak konsentrasi nih, kita nggak bisa bilang kamu harus konsentrasi, nggak bisa begitu. Kita iniin lagi, kita buat lagi materi gimana. Saya bilang, ketika nanti saya bilang konsentrasi, nanti kamu bilang konsentrasi dimulai ya. Kalau ibu tonton video tuh ada tuh di situ. Saya bilang konsentrasi, nanti anak jawab konsentrasi dimulai. Langsung konsentrasi. Duduk pun begitu, saya bilang duduk siap. Langsung gitu. Dibanding saya, kamu duduk yang rapi. Udah tetap aja dia begini main gitu. Tapi kalau kita ajak seperti itu, dia oh iya seneng nih, kayak main nih gitu kan. Jadi duduk siap. Jadi gitu. Jadi kita benar-benar harus masuk ke dunia anak gitu. Dan kebetulan memang saya ada di situ, profesional saya di situ. Saya kuliah di jurusan FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi insya Allah saya pahami metode itu. Nah, jadi saya terapkan di sini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya terapkan ini bermanfaat dan bisa diserap oleh santri-santri kita dan bisa mengamalkannya. Dan untuk pertanyaan kemarin, sempat ada pertanyaan juga ketika Ustadz ini bacanya kok ada yang nggak sama Ustadz kan gitu. Saya pengen anak saya bacanya sama Ustadz atau gimana gitu. Saya ingin kasih penjelasan bahwa
baca itu kalau saya tampung semua nggak kepegang, Bu. Jadi untuk baca saya pilih beberapa santri yang saya sudah tes itu bagus bacaannya, makhrajnya juga bagus, alhamdulillah. Ada 3 orang dari 7 Al-Quran, itu ada 3 orang yang Al-Quran yang saya pilih, dan itu insya Allah sudah layak untuk membimbing baca. Tapi bukan saya artian itu saya lepas. Oh kalau begitu nggak ini dong, nggak ada rasa kepuasan dari saya nih kalau misalkan anak saya tidak dipegang sama ustadznya, kan saya pengennya yang lebih profesional atau gimana. Untuk itu sebetulnya tidak ada yang lepas bimbingan dari saya, semuanya kena. Makanya saya bikin metode itu tadi, metode dimana saya tekankan pengenalan huruf. Jadi dasarnya sama saya sebetulnya. Kayak dia kenal A-nya nanti sama saya, kenal B-nya sama saya, kenal F-nya sama saya, seterusnya sama saya. Cuman untuk bimbingan baca mungkin ada yang gak sama saya, karena keterbatasan waktu, jadi saya bagi. Dan alhamdulillah kemarin pun ada masukan, coba digilir Ustadz. Alhamdulillah itu sudah saya pikirkan. Ya juga nih, mungkin bisa digilir juga untuk bimbingnya, seenggaknya bisa ngerasain saya bimbing dalam baca ikronya. Itu sudah saya pikir, insya Allah itu saya akan buat seperti itu. Jadi akan saya kelompokkan, misalkan beberapa hari ini sudah sama kakak-kakaknya, nanti kamu sama saya, jadi ada kelompoknya nanti insya Allah. Dan jazakillah khair untuk ibu dari wali santri Nindi yang sudah beri masukan itu ya Bu ya. Saya berterima kasih. Ini nih ya Bu ya. Nah itu ya. Jadi insya Allah seperti itu nanti akan digilir agar bisa baca sama saya juga. Tapi pada hakikatnya mereka semua itu kenal huruf dari saya gitu. Jadi di bimbingan yang di saya bedain itu, yang habis jam 4 itu gitu. Jadi saya nanti bimbingnya di situ. Insya Allah semua ada bimbingannya, jadi nggak ada saya bedain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau sekiranya dipertanyakan silahkan dipertanyakan. Allahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada Pak Endang, mungkin mau menambahkan ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Bapak ya, yang saya hormati ibu-ibu sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini yang cerah ini kita bisa bermuajahah ya, bertatap muka. Di antaranya ya ada ustadz ya yang di sini, ada juga pengurus. Langsung kita berjumpa ya di satu tempat. Mudah-mudahan perjumpaan ini memberi manfaat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari alam kegelapan menuju cahaya Islam. Dan alhamdulillah ya, pertama saya awal berdirinya TPA ini, bagaimana hebatnya di kampung kita ya, atau di mana-mana sama aja ya sekarang ini ya, belakangan ini kita lihat anak-anak main-main siang dan malam, yang laki, yang perempuan, yang nongkrong, yang jalan-jalan, yang megang HP ya, udah nggak ada waktu. Jadi semua ya, jadi saya miris sekali di waktu itu melihat anak-anak kita ini ya. Dan kita sebagai orang Islam harus ada tanggung jawab, bukan membiarkan. Walaupun kita kadang-kadang lewat-lewat saja itu terpikir begitu ya, bagaimana anak-anak kita main lari sono, lari sini, yang pakai sepeda, yang perempuan, yang nongkrong, yang lari-larian begitu ya, HP dan segala macamnya.
itu semua mempunyai pengaruh yang jelek, yang buruk. Kemudian saya inisiatif ya, lapor kepada Pak Bambang, ketua DKM, kepada pengurus ya, kepada semuanya begitu, pengurus di musola Hema ini. Kemudian alhamdulillah terwujudlah ya TPA Khairul Ummah yang mudah-mudahan terus berjalan ya. Karena apa tujuannya? Ya. Tujuan kita ingin mewujudkan terutama ya Kampung Rawasapi ini begitu ya. Di sini apa yang ingin saya wujudkan atau apa yang harus kita semua wujudkan begitu ya. Bapaknya, ustadz-ustadznya, ibu-ibunya sekalian, yaitu bagaimana kita mewujudkan agar Kampung Rawasapi ini diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Agar Kampung Rawasapi ini bisa dilihat oleh orang lain sebagai contoh. Ada santunan, zakat fitrah kita terus dengan baik, santunan kita bagi orang-orang yang kira-kira berhak menerima ya, karena memang ada corona ya, jadi hampir kebagian gitu. Ya alhamdulillah. Jadi bukan aja kita ngaji, bukan, tapi ibadah sosial pun harus jalan. Kalau ngaji doang buat apa? Pelaksanaan yang lainnya nggak ada. Sayangnya kepada kaum muslimin tadi nggak ada. Ini semua terwujud ya. Jadi kita bukan hanya sholat aja, bukan hanya ngaji aja, tapi di masyarakat pun kita mempunyai nilai. Begitu. Inilah ya, tujuan ya berdirinya Musola Khairul Ummah ini atau TPA Musola Khairul Ummah. Ibu sekalian, anak-anak kita itu investasi ya. Jangan salah kita mendidik. Kalau salah mendidik, investasi kita hancur, modalnya kita hancur. Investasi itu artinya modal ya, menanam modal gitu. Kalau salah kita mendidiknya, mengarahkannya, maka modal itu akan hancur. Tapi kalau kita benar mendidiknya, maka anak-anak kita menjadi anak-anak yang akan membela orang tuanya nanti. Ya. Dalam sebuah hadis begini ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yanta'u bihi. Yang ketiga, au waladin sholih yad'u ya. Yang pertama tadi apa? Sedekah jariyah. Ya. Kita itu menafkahkan harta di jalan Allah itu sedekah. Ya, buat pendidikan, ya, buat dimakan. Ya. Itu sedekah. Sedekah jariyah yang tidak akan putus ya. Saya ulangi ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Jika mati anak Adam, maka terputuslah ya, antara yang hidup dan yang terputus. Enggak ada komunikasi. Enggak bisa ketemu lagi. Bisa ketemu nanti kalau sama-sama di surga. Gitu ya. Terputus. Ya. Gitu ya. Kecuali yang 3 perkara tadi. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Anak kita adalah investasi ya, yang harus kita beri modal ya, yang kita nafkahi ya, terutama untuk pendidikan sekarang penting. Pengetahuan umum nggak menjamin orang itu bahagia, tapi pendidikan agama akan menjamin dunia akhirat ya. Jadi anak kita itu kita kasih duit untuk ngaji, kita kasih kita pakaiin pakaian yang bagus ya, perempuan berjilbab, laki-laki pakaian yang rapi gitu ya, sopan gitu ya. Itu investasi, karena nafkah yang kita keluarkan menjadi sedekah ya, yang nanti kita akan mendapatkan kebaikannya di akhirat nanti gitu ya. Kemudian au ilmin yutaqu bihi, ilmu yang bermanfaat. Kalau anak soleh dididik ngaji, dia akan doain orang tuanya. Tapi kalau anak pintar di sekolah, belum tentu bisa doain orang tua, belum tentu, bahkan nggak menjamin. Pendidikan pengetahuan umum itu nggak menjamin. Tapi ngaji, baca Quran, sholat, itu akan menjamin selamat dirinya, selamat orang tuanya. Karena doanya, coba lihat doa anak yang soleh. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Seorang anak yang soleh ingat jasa orang tuanya, telah dididik waktu kecil, kemudian dia berdoa kepada Allah, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami, itu kata anak yang soleh ya. Sebagaimana mereka telah mendidik waktu kecil. Sepertinya sepele ya, tapi kita lihat, perhatikan ya, doa ini tidak bisa dinilai oleh mata uang. Jadi doa ini tidak bisa dinilai oleh mata uang,
Karena seorang anak yang soleh ingat jasa orang tuanya, dia minta kepada Allah supaya orang tuanya disayangi Allah. Hebat kan? Jadi menyelamatkan. Ya. Maka kita jangan segan-segan ya kalau sekolah dibeli waktu musim hujan beliin payung, pakai sepatu bot. Kalau ngaji hujan sedikit, udah jangan ngaji dah hujan. Jangan salah itu. Kita harus lebih mengutamakan ngaji. Sebab itu yang akan menjamin anak kita akan bahagia, orang tuanya akan selamat. Begitu. Ini yang kedua ya. Jadi yang ini ketiga, soda'a al-waladin solih, dia adalah anak yang mendoakan orang tuanya. Ya. Jadi anak ngerti agama, bisa ngaji, salatnya nggak pernah tinggal, berbuat baik sama orang tuanya, insya Allah anak kita akan orang tuanya, anak kita akan selamat. Jadi begitu. Jadi yang bisa menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat, ngaji, baca Quran, ya, begitu. Jadi barangkali saya sampaikan, mungkin ada poin-poin yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz kita, poin apa ya? Nanti ibu-ibu juga perlu tanya, ya, apa sih yang ada di benak ibu-ibu yang belum bisa dimengerti gitu ya? Barangkali nanti tanya poin-poinnya gitu. Ya, saya kembalikan kepada Ustadz Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Endang Komarudin dan Ustadz Septian. Mungkin ibu-ibu bapak sekalian, itulah yang sudah disampaikan. Mungkin ada yang